beda. Tapi kalau aku yang pertama dari pas diagnosa breast cancer itu aku udah yang kayak ya udahlah Tuhan, terserah deh gitu. Maksudnya aku mau jalanin aja deh gitu. Tapi ya aku mohon disertain aja. Gitu aja sih. Jadi ikhlas terima sakitnya, terus ikhlas jalanin semuanya aja. Lebih ringan sih jatuhnya, lebih kayak lega aja gitu. Jadi jalaninnya day by day aja. Iya. Jadi habis kemo aku biasanya butuh sehari 2 hari gitu. Karena kan efeknya kan tapi efek tiap orang beda-beda ya. Beda, ada yang 5 hari, ada yang 10 hari, ada yang seminggu, ada yang lemes, ada yang muntah gitu-gitu lah. Tapi kalau aku tuh kayak 2-3 hari itu udah lumayan membaik gitu. Nah aku ngantor biasanya gitu. Jadi mungkin itu juga yang bikin aku nggak terlalu mikirin si penyakitnya ya. Hai guys, makasih ya udah klik video ini. Jangan lupa subscribe channelnya dan tonton video ini sampai habis. Karena banyak banget kisah-kisah inspiratif yang bisa kalian dapetin. Happy watching! Halo, selamat pagi semua. Hari ini kita kedatangan salah satu MC dan wanita yang sangat luar biasa. Dan aku kenalnya ini udah lama banget. It's about 15 tahun lalu ya. Tapi dia tuh keren banget. Aku sampai kaku loh, karena orangnya udah biasa interview. 15 tahun ya Betty ya? Yes, 15 tahun. Itu saya masih SMP kayaknya. Maunya ya. Mari kita panggilkan salah satu cewek hebat, yaitu Mbak Via Bunova. Halo. Thank you Betty. Pagi, halo juga. gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Betty gimana? Sehat. Mbak Via, sehat selalu? Sehat. Tetap harus semangat ya. Iya dong, harus sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia. Format dasar. Benar. Oke Mbak Via, ini kan kita udah lama nih kenal. Tapi aku tuh nggak pernah nanya-nanya ke Mbak Via nih. Awal karir Mbak Via kenapa bisa sampai di sekarang menjadi MC? Bagaimana ceritanya? Jadi awalnya itu aku kerja di radio sih. Di radio yang sempat mempromokan Eti Salon juga ya. Lumayan loh dari sana. Zaman dulu tuh sosmed ya, zaman dulu tuh radio ya. Mau buka salon lagi? Siapa tahu ya nanti ya. Bisa jadi. Gimana guys? Iya, jadi karena aku masuk di radio dulu itu tahun 2002. Oke. 2002. Berarti sampai sekarang udah hampir 20 tahunan ya. Betul. Aku masih di radio yang sama sih gitu. Cuma dulu penyiar, sekarang udah bagian staffnya aja, bagian promo gitu. Oh, pantesan nggak pernah dengar suara Mbak Via nih. Jarang. Suara aku didengar di hati aja. Karena sampai sekarang masih stay tune di radio itu loh. Iya masih ya. Wah, di jalan thank you kayak banget gitu, loh Betty loh. Siapa tahu Modesty mau pasang lagi Asik. jualan. Iya, jadi dari radio abis itu biasa kan kalau radio itu jalurnya tuh ke presenter, ke MC gitu kan ya. Jadi aku dapat kesempatan waktu itu nge-MC acara tahun baru. Aku ingat banget itu tahun 2007. Nah, jadi 5 tahun setelah aku masuk, aku ada tawaran MC tahun baru. Dari situ masih berdua tuh MC-nya karena kan masih kaku kan, masih belum berani sendiri. Jadi belajar berdua, otodidak lah gitu, tandem-tandeman. Abis itu ya udah lanjut deh sampai sekarang gitu MC-nya. Ya, mungkin awalnya awalnya dari situ ya. Dan masih tetap standby dan stay di radio. Iya. Kenapa bisa begitu? Saking cintanya, hobi atau bagaimana? Sebenarnya kalau dibilang hobi, awal masuk radio pun sebenarnya bukan karena aku hobi denger radio, enggak juga sih. Tapi karena waktu itu aku nganterin teman, terus temanku keterima, aku juga ditawarin gitu. Jadi kayak barengan gitu. Nah dari situ udah mulai cinta sih sama radio. Jadi awalnya enggak. Terus dari radio inilah aku dapat banyak banget pengalaman-pengalaman. Jadi radio itu kan kita update lagu, update info, terus udah gitu juga kita bisa ketemu orang-orang yang nggak pernah kita bayangkan bakal ketemu gitu. Kayak artis-artis yang lagi promo, wah itu luar biasa banget sih. Jadi memang radio ini apa ya aku bilang ya punya ketertarikannya sendiri deh, maksudnya punya magnetnya sendiri deh buat orang gitu. Jadi apalagi yang udah pernah jadi penyiar ya, pasti kalau udah berhenti pastinya pengen jadi penyiar lagi gitu kangen. Jadi memang dunianya itu berwarna-warni aku bilang radio itu. Iya. Jadi makanya itu yang bikin aku betah. Masih tetap oke lah ya. Sekalipun dengan perkembangan zaman, radio masih tetap dibutuhkan sama orang banyak gitu. Walaupun cuma didengar di mobil kali ya. Betul. Tapi kan sekarang jalanan juga udah mulai
agak lumayan macet ya, agak lama, jadi emang butuh banget di situ. Butuh hiburan, iya. Jadi nah Mbak Via, kalau pada saat jadi penyiar itu, kan Mbak Via ada proses untuk menjadi MC. Sebenarnya siapa sih yang paling benar-benar nge-support Mbak Via sehingga aku pengen sih jadi MC, atau memang ada ngelihat teman kayak oke deh jadi MC? Itu yang paling nge-support Mbak Via siapa? Awalnya sih pasti teman radio ya, teman-teman radio yang emang udah berkecimpung di dunia MC duluan gitu. Jadi kayak ayo dong, lu coba dong gitu. Masa lo nggak ini sih, apalagi lu punya kesempatan gitu, dibilang. Tapi nggak berani, ya udah ntar gampang lah, ntar teman aja sama gue gitu. Jadi kayak emang mereka sih yang lebih ngajarin sih, lebih kayak mensupport. Ayo dong, berani lah. Karena kalau radio itu kan di belakang layar banget nih, orang cuma dengar suara kan. Kalau zaman dulu ya, kalau sekarang sih udah kelihatan visual juga. Nah jadi dibilang ayo dong, masa cuma di belakang layar doang, bisa gitu. Nah dari situ sih teman radio sih terutama. Nah proses dari mulai jadi penyiar terus jadi MC itu membutuhkan waktu berapa lama? Sebenarnya nggak terlalu lama sih, karena kan memang basicnya udah ada ya. Karena kan kita udah terbiasa ngomong gitu, cuap-cuap, biasa curhat sendiri di mic. Jadi udah ada basicnya. Cuman mungkin kalau MC itu bedanya, karena kan kita berhadapan sama banyak orang. Kalau penyiar kan nggak ada siapa-siapa di depan gitu. Nah mungkin tantangannya di situ aja sih. Mungkin kalau aku sih pasti sampai sekarang pun masih nih 5 menit pertama tuh udah pasti grogi. Karena kan masih memahami situasi dan kondisi lapangan gitu, venue. Tapi lama-lamanya sih, maksudnya seiring berjalan waktu sih enggak gitu. Jadi enggak terlalu sulit juga sih, enggak terlalu lama karena juga. Udah terbiasa ya. Nah Mbak Via, apakah semua orang tuh bisa menjadi MC? Bisa sih kalau aku bilang ya, yang penting pede aja sih. Kunci utamanya pede ya? Pede dan mungkin sering-sering latihan gitu kali ya, ngomong sendiri. Tapi ntar agak bingung ya kalau di rumah ngomong sendiri ya. Ntar dikira orang ngapain nih ngomong sendiri. Iya mungkin lebih banyak itu sih, lebih banyak latihan sama pede aja. Pede ya? Kalau aku bilang mah pede aja lah udah, hajar. Hajar ya? Pasti bisa. Betty juga bisa kan? Betty semua lo diambil loh. Semua dia. Jangan ngambil lahan aku loh. Nggak juga lah, sebagai penghibur aja nih. Nah Mbak Via, MC itu apa perlu dilatih atau tadi udah disampaikan ya? Jadi MC itu apa perlu dilatih, apa memang kita punya hobi atau kebiasaan yang akan bisa membawa kita menjadi seorang MC? Sebenarnya sih kalau yang aku bilang tadi ya, yang penting orangnya pede dan mau belajar sih, latihan terus itu bisa sih, bisa banget sih menurut aku. Karena kan memang mungkin kalau MC kan ini ya lebih ke apa namanya, ke keberanian aja sih untuk berbicara di depan umum kan. Nanti kalau misalnya udah mulai pedenya udah ada, tinggal dilatih aja tuh cara berkomunikasi yang baiknya gimana gitu. Tapi kayaknya semua orang bisa deh. Semua orang bisa ya. Bisa, yang penting dia emang mau. Udah mau belajar sih bisa. Tapi dengar-dengar katanya seorang MC itu harus seorang yang memang pintar berbicara atau memang pintar intelektualnya, apakah benar? Sebenarnya kalau misalnya dibilang pintar, iya juga sih, karena kan kita harus pintar memahami situasi. Jadi kadang tuh tantangannya MC tuh ada aja gitu. Jadi pas lagi ngomong, berarti pasti sekalipun udah hafal gitu ya. Kita pas ngomong tiba-tiba ada yang ini nih, ada yang distract. Kita berubah ya acaranya gitu. Aduh, nah itu sering banget. Nah kalau misalnya emang kita nggak pintar memahami situasinya tuh, bingung deh tuh. Pasti bakal berantakan. Jadi memang harus pintar cepet tanggep sih. Cepet tanggep. Terus udah gitu kayak apa namanya ya, mungkin kita harus baca rundownnya berulang-ulang karena kan kita harus menghafal itu juga kan, walaupun ada tulisannya gitu. Jadi nanti habis ini apa ya, habis ini apa gitu. Jadi memang sih harus ada kesananya sih. Apalagi kalau misalnya di lapangan terus belum dia mikirkan gimana membuat attention orang tamu gitu ya. Karena kan ujung tombaknya acara juga, kan. Gitu. Itu tantangannya banyak banget sih. Apalagi kalau orang ke distract, wah bisa bahaya nih. Udah langsung buyar nih gitu. Makanya harus cepet-cepet banget mikir nih, habis ini harus ngapain nih, harus ngapain. Bener. Nggak gampang sih, kayak misalnya kita rasanya pede aja mau ngobrol, terus tiba-tiba di atas panggung terus ngeliat orang tuh kayak udah wah. Nervousnya berlebihan ya. Sekalipun
kita pede gitu. Kadang-kadang gitu ya Mbak. Iya, kalau aku sih yang itu yang aku bilang 5 menit pertama udah pasti deh. Kayak oke, baca, tenang bisa. Jadi memang butuh ketenangan ya. Nah Mbak Fia, kita kan sempat tuh mengetahui atau mempelajari tentang orang ekstrovert dan introvert gitu kan. Orang MC atau penyiar yang suka ngobrol itu apa mesti orang ekstrovert atau orang introvert? Enggak juga Enggak sih. juga ya? Enggak juga. Ada beberapa temen aku bahkan introvert sih. Oke. Cuman mungkin apa ya, sudah menjadi bagian dirinya aja. Dia memang mungkin kalau selepas dari itu dia agak tertutup gitu. Cuman pada saat acara sih dia enjoy ya. Enjoy aja gitu. Ada sih, ada beberapa orang yang kayak banyak gitu. ya. Nggak mesti. Nggak mesti dia harus. Oke, keren. Nah, Mbak Fia, kemarin kan banyak nih teman-teman ngelihat kondisinya Mbak Fia dari sempat mengalami sakit, terus ada beberapa cobaan seperti itu. Gimana sih cara mengatasi sehingga Mbak Fia nih bisa tetap happy, terus bisa tetap enjoy kehidupannya Mbak Fia setiap harinya? Kuncinya tuh apa? Ikhlas. Wih keren, itu nggak gampang guys. Iya benar, itu susah sih. Kadang kalau aku ngomong ke yang lain juga, ya coba ikhlas aja. Tapi kan susah ya, tiap orang kan beda. Tapi kalau aku yang pertama dari pas diagnosa breast cancer itu, aku udah yang kayak ya udahlah Tuhan, terserah deh gitu. Maksudnya aku mau jalanin aja deh gitu. Tapi ya aku mohon disertain aja, gitu aja sih. Jadi ikhlas terima sakitnya, terus ikhlas jalanin semuanya aja. Lebih ringan sih jatuhnya, lebih kayak lega aja gitu. Jadi jalaninnya day by day aja. Iya. Pada saat pertama kali terdiagnosa breast cancer itu Mbak Fia, how do you feel? Kaget sih pasti. Cuman emang dari pertama aku udah kayak apa namanya, kan aku suka Google juga ya, yang which is itu nggak bagus sih, karena jadi nambah overthinking gitu. Nah pas Google itu kok kayaknya gejalanya ini ya bisa menjurus ke sana gitu, ke cancer. Jadi aku dari waktu itu tuh udah yang kayak ya udahlah kalau misalnya ternyata ini kanker ya udah aku terima aja gitu. Jadi pas didiagnosa itu kanker, aku agak kaget emang pasti ya. Terus kayak ya udahlah, tapi ya udahlah Tuhan, aku jalanin aja deh gitu. Yang lebih heboh sih keluarga sih, yang kayak gitu ya. hah nggak mungkin yang gitu. Iya, karena kan biasanya kalau memang kita ya kita googling lagi tuh orang yang seperti itu tuh kadang kurang kegiatan atau dia kurang gerakan, yang ya istilahnya hormonalnya dia tuh kan nggak bagus gitu kan. Sementara Mbak Fia tuh kesehariannya dari dulu emang nggak diem gitu. Iya, benar. Dan memang sampai sekarang sih kita nggak tahu penyebab pastinya sih kalau kanker itu dari mana ya. Tapi yang jelas ada pengaruh juga dari ini sih, yang aku tahu ya, dari pikiran gitu. Jadi memang orang yang tapi pikiran ini kan bisa menjadi penyakit apa aja ya Mbak Eti ya. Iya, betul. Jadi dari memang, stres semua muncul gitu. Iya, kayak kemarin aja yang tiba-tiba banyak pikiran, banyak penyakit yang keluar juga. Tapi intinya sih apa ya namanya ya, ya itu deh dijalanin dengan ikhlas aja deh, walaupun mungkin agak susah terima sih. Iya betul. Kadang sampai sekarang juga nggak percaya gitu, tapi ya udahlah tetap jalan. Iya. Karena kan nggak semudah itu sih menerima kenyataan. Karena misalnya seperti saya punya keluarga juga tuh nggak agak susah gitu menerima. Cuman Mbak Fia tuh kelihatannya ya mungkin kita rasakan ngelihatnya biasa aja gitu. Tapi yang kita lihat tuh justru malah kebalikannya, Mbak Fia tuh enjoy, bisa menghadapi, terus ya lempeng aja gitu. Makanya keren banget sih Mbak Fia dengan usia yang sangat muda, terus memiliki mendapatkan vonis cancer gitu, itu masih bisa ngejalanin hidup dengan sewajarnya. Ya kuncinya ikhlas itu. Kuncinya ikhlas banget gitu. Nah Mbak Fia, setelah Mbak Fia waktu itu divonis breast cancer, sempat nggak Mbak Fia ngebayangin saya pengen sesuatu atau ada motivator utama yang membuat Mbak Fia tuh tetap fighting dalam kondisi itu? Aku sih berpikirnya gini, toh anyway manusia pasti bakal dipanggil ya sama yang di atas ya gitu pikirnya. Jadi ya nothing tulus aja buat aku untuk jalanin ini gitu. Jadi selama aku dikasih nafas, aku bakal kasih yang terbaik aja. Aku bakal berusaha semaksimal mungkin. Mungkin itu yang lebih nyemangatin aku ya. Jadi kayak harapan untuk sembuhnya tuh
ada, besar. Terus harapan untuk hidupnya juga tuh kayak ya udah Tuhan nih, pokoknya aku mau coba yang terbaik deh, aku berusaha. Jadi kalau misalnya ternyata hasilnya nggak baik pun ya udah, yang penting aku udah berusaha gitu sih. Jadi mungkin itu yang bikin aku bikin aku tetap semangat gitu. Nah Mbak Fia, itu kan banyak banget nih tahapan-tahapan yang dilalui. Pada saat Mbak Fia yang paling agak susah itu tuh kan pada saat kemo nih, setahu saya. Kegiatan yang Mbak Fia lakukan apa pada saat kemo untuk mengisi waktu, terus biar tetap enjoy, biar tetap aku masih kerja sih. Good. Oh good. Iya. Jadi habis kemo aku biasanya butuh sehari 2 hari gitu. Karena kan efeknya tapi efek tiap orang beda-beda ya. Ada yang 5 hari, ada yang 10 hari, ada yang seminggu, ada yang lemes, ada yang muntah gitu-gitulah. Tapi kalau aku tuh kayak 2-3 hari itu udah lumayan membaik gitu. Nah aku ngantor biasanya gitu. Jadi mungkin itu juga yang bikin aku nggak terlalu mikirin si penyakitnya ya. Justru malah yang lemes itu yang mungkin banyak pikiran, jadinya kebayang kemana-mana, overthinking kayak gitu ya. Nah itu balik lagi, pikiran itu yang bisa jadinya penyakit ini keluar, penyakit itu keluar gitu. Karena kan memang kemo itu kan sekali lagi kan memang bikin sel badan kita kan ini ya dimatiin dulu, tapi nanti kan dia akan aktif tetap lagi. Yang sehat kan akan tumbuh lagi gitu. Tapi pada saat yang sel ininya nggak ada tuh emang badan tuh benar-benar lemes. Gitu. Jadi kalau misalnya udah lemes mungkin ditambah lagi overthinking udah tuh lengkap deh semua. Jadi malah tambah nggak semangat. Gitu. Jadi Mbak Fia mengisi kegiatan tuh justru malah ngantor ya? Aku malah kerja, sempat nge-MC juga. Kalau dulu waktu kemo kan aku botak ya. Semua orang sih kayaknya habis kemo botak ya. Aku pakai wig. Jadi memang nggak kelihatan. Aku lihat sih beberapa. Iya kan. Jadi aku tetap kerjanya pakai wig, terus nge-MC juga pakai wig, tetap nge-MC. Gitu. Dan itu rasanya gimana Mbak? Apa ada perbedaan yang signifikan atau memang karena Mbak Fia ngelawan jadinya ya enjoy aja gitu? Kalau perbedaan sih mungkin lebih ke kalau fisik ya. Fisik itu karena obat kemo itu kan bikin, ya itu sekali lagi yang aku bilang agak lebih lemas. Jadi agak ngerasa ngelayang-layang gimana gitu. Jadi pas kemo itu kayak tapi ya tetap oke gitu. Jadi ya paling itu aja sih bedanya. Tapi kalau misalnya secara yang parah-parah banget enggak sih, masih tetap bisa dijalani. Guys, teman-teman Mbak Fia ini ternyata supportnya tuh gede banget. Saya sering beberapa kali ngeliat di sosial media. Karena Mbak Fia ini pada dasarnya orangnya baik ya. Berarti juga loh. Jadi teman-temannya tuh banyak banget nge-support waktu Mbak Fia sedang sakit gitu. Apa alasannya sehingga Mbak Fia tuh bisa stay selain ikhlas di antara teman-teman yang lain, bahkan mungkin beberapa teman ada saya lihat juga, salah satu Mbak Feby juga menderita breast cancer gitu. Enggak, dia kanker ovarium. Oh, kanker ovarium ya. Sama-sama cancer ya. Iya, dia stadium 1 awal ya, dia masih stadium awal, kalau aku udah stadium 2 sih. Tapi beda jenis cancer. Apakah semangat teman-teman tuh juga menjadi bagian dari motivasinya Mbak Fia? Pasti. Jadi kalau misalnya aku lagi ngerasa down atau apa, jadi kita kan punya satu grup di WhatsApp gitu kan. Boleh nyebut gak sih? Boleh ya? Boleh. Kirain terbayar. Ya, terus biasanya girls aku lagi ini nih, aku lagi sedih. Jangan dong, semangat. Walaupun cuman kayak dalam bentuk kata-kata gitu, tapi itu powerful banget sih. Jadi memang support teman, sahabat, keluarga juga sih yang bikin aku tetap ini, tetap semangat. Sakit apapun yang aku rasa butuh support sih, ya kan. Jadi lebih ada keinginan untuk sembuhnya tuh lebih besar. Betul. Dan saya lihat circle-nya Mbak Fia tuh kayaknya temennya oke banget ya. Maksudnya supportnya tuh sangat gede dalam kondisi apapun. Salah satunya almarhum, itu juga bagian dari sahabatnya Mbak Fia. Nah, apakah memang pertemanannya Mbak Fia itu dengan teman-teman ini tuh udah lama, atau memang untuk sekedar bertemu, atau memang memiliki hubungan yang sangat dalam?
Kalau komunikasi sih kita kayak hampir tiap hari ya, karena kan kita punya satu grup itu. Cuman kalau ketemu kan ada beberapa yang jauh-jauh, ada yang di Jakarta, ada juga yang walaupun satu kota tetap ada kerjaan lain gitu. Ya lebih ke komunikasi di ini aja sih, di apa namanya, di chat aja gitu. Tapi kalau setiap ada waktu pasti ketemu gitu. Bahkan udah kayak saudara ya. Iya, kalau aku basically sama Fani almarhum itu udah dari umur dia 15 ya, udah berapa puluh tahun ya. Bahkan kemarin juga Mbak Via sempat menjadi hujatan pada saat ada kasus beliau ya. Iya, itu aku langsung sakit. Wow, segininya sekali netizen ini ya. Ngeri. Kejam. Iya loh, sempet drop karena aku belum pernah mengalami itu, jadi kayak wow, kejutan sih. Iya betul. Nah, sikap apa yang Mbak Via ambil tindakan saat itu? Lebih nggak mau tahu tentang sosial media atau menghindar atau bagaimana Mbak? Lebih itu sih, lebih ke kayak ntar deh aku taruh dulu deh, aku tenangin dulu gitu. Karena kan aku belum tahu kronologisnya kayak apa kan waktu kejadian itu ya. Jadi aku juga nggak mau lihat yang aneh-aneh dulu, karena sempet lihat kayak pas kejadian sempet ada yang DM gitu, wah gila nggak kuat udah taruh aja gitu. Jadi kayak beberapa hari itu aku udah nggak pegang sosmed sih. Agak mengerikan ya. Ternyata ya dari ketikan itu wow. Makanya hati-hatilah ya bermain di sosial media karena nggak semudah itu. Iya, terus balik lagi untuk mentalnya kuat ya, kalau nggak kuat, betul. Gila sih. Tapi apa setelah case close itu maksudnya Mbak Via saat itu langsung menyelesaikan atau ada keberanian untuk udahlah nggak peduli sama sosial media atau bagaimana? Enggak sih, kalau komunikasi tetap sih karena kan update kondisinya kan gitu. Tapi kalau untuk update di sosmed sih aku waktu itu kayaknya enggak hindarin dulu ya. Cuman kalau update kondisinya almarhum waktu itu ya pasti sih. Tiap hari sih kita kayak koordinasi gitu. Gimana nih gimana. Terus aku sempat ke Surabaya juga kan jengukan gitu. Jadi ya lebih ke itu sih. Tapi kan nggak semua itu harus di sosmed kan. Iya betul. Nah jadi buat kalian jangan pernah bermain-main dengan sosmed. Emang harus pinter-pinter ya. Iya, tidak semua harus dicurahkan di sosmed ya, betul. Benar, harus ada beberapa yang di-keep, dipilah, ada yang di-posting. Nah Mbak Via, sosial media tuh ya yang tadi kita sampaikan, sosial media tuh nggak gampang gitu kan. Menurut Mbak Via dampak dari sosial media tuh gimana sih? Dampak positif, dampak negatif. Dampaknya gede sih ya kalau untuk sekarang ya, karena memang itu jadi poin utama orang-orang deh sekarang. Pasti kalau ada ini pun sosmedan ya kan. Bisa positif bisa negatif Mbak Eti kalau menurut aku, tergantung si kitanya aja menangkap beritanya kayak apa gitu ya. Tapi memang perkembangan sosmed menurut aku tuh sangat ini banget sih, karena kan dia belum ada batasan-batasannya kan. Jadi kayak orang-orang tuh lebih langsung diekspos. Entah mengejar si viral itu atau apa gitu. Jadi ya tergantung kitanya sih. Kita sekarang jadi orang yang lebih pintar untuk memilah aja sih. Karena kebutuhannya positif seperti ada, apa, negatif juga ada. Gitu. Positifnya kita bisa dapat cuan di situ. Bener. Seperti yang Anda lakukan, mungkin bisa berbagi tips. Iya benar-benar positifnya bisa ya menginfluence orang mungkin yang melakukan untuk melakukan hal positif ya, terus mendapatkan rezeki dari sana juga bisa sih. Tapi kalau negatifnya juga banyak yang kita salah lihat satunya ya kan. Kena. Iya jadi wah itu emang harus dipilah ya, harus kita kembali ke yang menjalankan di sosmed itu. Nah Mbak Via, menurut Mbak Via sendiri peran sosmed itu selain yang positif, ada nggak yang bisa membuat sesuatu tuh menjadi lebih bagus? Salah satu contohnya tuh jualan, terus kita bisa announce segalanya yang positif kayak gitu. Menurut Mbak Via selain itu apa lagi? Kalau aku sih menilainya mungkin lebih ke yaitu men-share berita-berita yang bukan berita sih, kayak men-share hal-hal yang positif ya. Jadi misalnya orang yang lagi kayak kemarin aku sempat kayak aku share juga ya. Aku sempat nge-share di mana ya, di IG story aku tentang kesehatan mental. Kalau misalnya ada ini bisa kontak ke nomor ini gitu. Nah, terus sampai ada yang DM aku, makasih banget loh Kak, aku lagi butuh gitu. Jadi kita we never knows what people need ya. Jadi memang sebisa mungkin sih aku selalu men-share yang
baik-baik, yang penting-penting kayak gitu. Jadi pengaruhnya tuh ternyata ada gitu buat orang-orang. Ya siapa tahu waktu itu dia lagi dia sempat cerita sih, aku sempat pengen bunuh diri bahkan gitu, tapi ya udah boleh deh aku coba nomor telepon ini deh gitu. Karena ya itu yang aku bilang, kita nggak pernah tahu yang kebutuhan orang seperti apa, apalagi orangnya introvert ya gitu. Jadi balik lagi aku berusaha semaksimal mungkin sih share yang positif gitu gitu. Terus kan aku juga suka ini ya, suka feeding anjing jalanan. Oh iya. Ya, jadi aku suka men-share itu juga. Terus ada beberapa teman followers juga yang, Kak aku mau ikutan dong, gitu, boleh dong, gini gitu. Jadi emang ya lumayan ngebantu juga sih. Karena ngebantu orang tuh bukan hanya dari material ya, dari segi apapun. Sekarang men-share info yang itu juga udah bisa dibilang membantu kan. Kayak misalnya lagi butuh donor darah nih gini, terus kita share. Betul. Itu juga udah ngebantu sih sebenarnya gitu. Jadi aku sekarang di sosmed lebih kepada men-share itu sih. Men-share hal-hal yang aku anggap bisa ngebantu orang. Benar. Nah Mbak Via, tadi kita bahas banyak tentang sosial media. Peran penting sosial media untuk personal branding menurut Mbak Via gimana? Penting banget ya. Penting banget. Karena orang sekarang kan ketemu gini kan kayaknya jarang juga kan. Maksudnya kesempatannya juga langka gitu. Jadi orang tuh pasti udah menilainya tuh dari pertama kali first impression pasti dari sosmed. Karena sekarang aku kayak MC pun atau apapun, sosmednya infonya apa, IG-nya apa gitu. Jadi orang udah melihat dari situ sih. Jadi pondasi buat diri kita ya. Bener banget sih itu. Jadi memang sosmed itu pengaruh banget ke personal branding sih. Seperti yang Mbak Eti lakukan sekarang ya kan. Kena tembak ini terus gue nih. Saya banyak belajar loh dari Mbak Eti loh. Nggak kebalik ya? Enggak dong. Enggak ya, sama-sama support. Iya, kalau aku bilang termasuk yang mengikuti perkembangan. Oh gitu. Iya kan, perkembangan sosmed itu Mbak Eti ikutin banget gitu. Jadi memang itu yang dibutuhin sih. Iya. Segi usaha apapun ya menurut aku sekarang emang harus dibantu sama sosmed sih. Betul. Emang berasa banget sih, walaupun dulu belum ada sosmed di 15 tahun lalu juga, saya langsung ngikutin trendingnya si Phoenix karena saat itu tuh boleh nyebutin ya? Boleh dong. Boleh dong. Dengan senang hati. Nggak perlu bayar kan? Mumpung ya. Iya, jadi memang saat itu di zaman itu Phoenix tuh ngetrend banget. Jadi kita memang berusaha semaksimal mungkin untuk memarketingkan produk kita ke tempat-tempat yang lagi hypes gitu. Iya. Dan sekarang pun ya mungkin sekarang medianya lebih ke sosmed gitu. Betul. Ya. Jadi mungkin masih ada beberapa yang pakai apa ya namanya ya, pakai promo zaman dulu gitu, misalnya radio, TV, tapi tetap aja harus didukung dengan si sosmed ini sih gitu. Betul. Memang peran sosmed tuh luar biasa banget ya Mbak. Nah sebenarnya kalau dari sisi trending gitu ya, kalau kita pikir-pikir radio tuh sekarang udah nggak zamannya gitu, tapi sekalipun dibilang nggak zamannya kita tetap butuh itu radio. Salah satunya ketika kita lagi di jalan lagi nyetir itu kan butuh banget ya Mbak untuk supaya kita nggak ngantuk seperti itu. Nah menurut Mbak Via sendiri untuk peradaban zaman gitu, bagaimana menyiasati untuk teman-teman yang di radio mengikuti di sosial media ini? Jadi memang seiring perkembangan si teknologi ini ya gitu. Memang sih radio harus mengikuti perkembangan. Tapi aku rasa radioku juga udah melakukan itu sih gitu. Jadi sebelum apa namanya, sebelum digital ini membooming, kita tuh udah bikin YouTube channel juga. Terus segala sosial media kita ada Instagram, Twitter, Facebook segala macam itu kita punya sih gitu. Jadi memang kita lebih mengikuti perkembangan juga sih. Karena kalau nggak gitu ketinggalan juga ya. Takutnya kan ada orang yang belum nggak sempat dengar radio tapi dia bermain sosmed ya bisa lihat kita juga di situ gitu sih. Jadi langsung tetap jalan kedua-duanya. Terus radioku juga ada aplikasi kan, jadi bisa di-download di App Store sama Play Store. Bisa di streaming gitu. Jadi dimanapun kalau misalnya ternyata nggak ada radio, lagi di rumah lagi pengen dengerin bisa gitu sih. Mbak Via. Nah rencana kedepannya Mbak Via apa aja nih? Aku rencana kedepannya kalau keinginan ya, harapannya aku tuh pengen banget punya shelter buat anjing liar. Pengennya. Harapannya segitu. Siapa tahu nanti di luar sana ada donatur yang mau
Boleh. Mau. Langsung kontak ke Mbak Via Bu Nova. Siapa tahu punya visi yang sama dengan aku ya. Jadi ada sih beberapa teman saya tapi saya lupa namanya tuh. Jadi beberapa kali juga saya ngelihat dia ngasih makan buat anjing, ada bahkan ada binatang-binatang kayak kemarin juga monyet, kayak gitu-gitu. Emang sih. Yang paling mendasar kenapa Mbak Via ingin melakukan hal itu? Jadi sebenarnya tuh awalnya tuh aku nggak suka binatang sama sekali sih, termasuk binatang anjing ini gitu ya, nggak suka. Tapi karena waktu kemo kemarin, aku kan selama kemo itu miara anjing jadinya gitu. Jadinya ada temen untuk nemenin aku lah gitu. Mungkin dari situ ya jadi jatuh cintanya ya. Merasa kalau dia juga makhluk hidup yang dan dia termasuk yang nolongin aku juga lah waktu aku lagi down segala macam ya, dia yang nemenin lah gitu. Jadi kita nggak terlalu udah kayak teman gitu. Jadi mungkin dari situ kali ya awalnya ya. Aku kayak ngelihat anjing-anjing dulu, wah kayaknya ini juga sih. Maksudnya aku harus care sama mereka juga gitu sih. Sampai sekarang jadinya. Boleh tahu Mbak Via melihara berapa banyak di rumah ya? Anjing yang aku rescue ada 4. Wow, banyak ya. Anjing aku sendiri itu ada 3. Iya. Jadi berapa tuh? 7 ya? Udah kayak best friend gitu ya. Jadi pulang makanya pergi ngobrol sama dia gitu ya. Sampai bener-bener yang kayak ngobrol sama ya ampun. Tapi emang ya kalau misalnya cat lovers atau dog lovers sudah pasti tahu rasanya sih. Maksudnya kalau kita lagi down atau apa tuh emang mereka tuh teman sejati banget. Tempat curhat ya. Sekalipun mereka tidak bisa ngobrol kembali, memberikan feedback, tapi kayaknya udah plong gitu, seolah-olah dia tuh manusia ya. Iya, benar-benar kayak berasa keluarga lah, one of family gitu. Nah, terus kalau ngomongin anjing jalanan kan di Bali tuh banyak banget ya, banyak, ya. Apalagi daerah Kintamani tuh kan banyak yang liar juga. Iya, paling ya harapannya gitu. Semua penampungan juga di Bali tuh kayak kebanyakan punya temanku juga itu udah over kapasitas sih. Jadi saking banyaknya sih anjing-anjing Bali ini yang liar gitu. Jadi ya pengennya sih harapannya sih itu sih ke depannya. Kalau misal punya rezeki bisa menampung mereka lah. Gitu sih. Terus sisanya sih paling menjalani segala sesuatunya dengan happy, rasa syukur dan happy ya. Apapun itu ya, apalagi pandemi ya, Mbak Tia ini kayaknya ngajari kita banyak hal banget sih. Jadi kita mensyukuri hal-hal yang kecil. Betul. Kalau dulu kan apaan nih gitu. Nah sekarang udah wah kita harus syukurin sih. Betul. Nah Mbak Via gimana nyikapin tuh kemarin? Yang saya sampaikan pas pandemi. Terus Mbak Via kalau nggak salah pas pandemi ya kena ya. Sebelumnya tuh udah ya? Kan aku tuh kayaknya setahun setengah ya treatment si kemo ini. Jadi pas 6 bulannya tuh belum pandemi sih, baru setahunannya itu kena. Jadi lebih ini aja sih, lebih mensyukuri hal-hal yang kecil sih. Nah mungkin aku berpikirin mungkin pandemi ini aku bisa manfaatkan dengan beristirahat. Betul. Jadi lebih kayak fokus untuk penyembuhan gitu sih. Jadi lebih melihat segala sesuatunya tuh ada manfaatnya. Terus ada mungkin ada hal yang baik di balik itu gitu. Lebih menghargai diri sendiri ya. Dulu waktu hektik itu benar-benar nggak berterima kasih mungkin. Badan saya udah seletih. Mungkin udah harusnya istirahat ya kan. Ternyata kita tetap aja cuan. Ya itu juga gak bagus ya. Gak bagus ya. Tetap harus kanan kiri tetap harus dilihat ya. Benar, harus balance. Terus kalau dulu mungkin lebih kayak mau apapun kayak udah beli aja, padahal kita nggak butuh gitu, beli. Nah kalau sekarang tuh mengajarkan kita kayaknya, kalau aku ya pribadi, ntar deh kayaknya aku belum perlu deh, jadi aku nggak perlu beli gitu. Karena pandemi ini sih, jadi emang kita bisa mengkontrol diri ya. Kalau nggak sih, wah tetap aja tuh yang nggak penting jadi numpuk di rumah ya kan, yang gitu-gitu. Jadi ya banyak hal positifnya juga sih. Banyak juga ya. Benar. Sekalipun menyakitkan. Nggak selesai ya ini ya. Udah kayak mantan nih, nggak selesai, nggak kelar. Nah Mbak Via, dalam kehidupannya Mbak Via yang sebelum ada pandemi, sebelum sakit, tuh kan setahu saya Mbak Via tuh nggak diam-diam banget ya. Pagi bisa di radio, malam bisa acara, bisa kembali lagi. Mungkin 24 jam waktu tuh nggak cukup gitu. Saat itu gimana sih Mbak Via tuh mengatur waktu sehingga bisa melewati semuanya? Ya waktu lagi full-fullnya itu ya. Sebenarnya bilang bisa ngatur nggak juga sih, kadang keteteran juga Mbak, cuman kayak ambil aja deh gitu kayak sayang. Nah itu tuh yang bikin akhirnya
malah jadi nggak total menjalankan semua sih menurut aku ya. Karena yang satu jadi keteteran, satu keteteran gitu. Tapi pengen ngambil semua. Dibilang bisa ngatur-ngatur banget enggak sih, tetap aja keteteran. Jadi memang ada bagusnya sih. Kalau menurut aku sih fokus aja ya, gitu. Jadi misalnya kita lagi pengen apa ya, ngambil. Kalau dulu tuh aku bisa ngambil job MC tuh dalam sehari tuh 2. Bayang nggak, Mbak? Di tengah-tengah masih ada jadi kayak niar gitu. Kalau dipikir sekarang gila sih, kayak kesannya tuh nggak pengen rugi, tapi jatuhnya juga nggak profesional karena kan pasti telat datang ke event berikutnya kan, gitu. Jadi ya disyukuri. Ya? Tapi yang kemarin emang dibilang bisa ngatur waktu nggak juga nggak sih. Juga ya, tetap juga susah ya Mbak ya. Karena jadinya kok kayaknya kurang gitu. Jadi pengen lagi. Malah kembali ke diri kita sendiri. Nah Mbak Via, panjang lebar yang sudah kita ceritakan tadi, dari pengalaman yang Mbak Via rasakan dari seseorang MC atau seorang penyiar yang sangat sibuk, terus mendapatkan beberapa problem, istilahnya berkah juga ya, walaupun dibalik semua itu adalah problem gitu kan. Apa sih sebenarnya yang ingin Mbak Via sampaikan ke teman-teman dengan adanya kondisi seperti ini? Kalau sekarang ini sih kayaknya tetap waras aja ya. Ya enggak sih? Ini kayaknya memang kondisi yang bikin semua orang tuh keganggu rezekinya, keganggu pekerjaan, keganggu mental juga gitu. Apalagi yang abis itu ditambah ada sakit yang harus dijalanin ya. Betul. Wah itu betul benar-benar kuat sih. Iya. Jadi kalau aku pikir sih apa ya yang bisa aku sampein ya, bersyukur aja deh hal kecil apapun itu. Dikasih sehat itu udah syukur banget. Betul. Terus jalanin aja semaksimal mungkin ya. Terus kalau emang kalau emang udah capek ya berhenti sebentar, nanti baru lanjut lagi. Gitu aja sih. Jangan terlalu push jangan terlalu di push juga sih. Ya betul. Lebih disyukuri lah pokoknya. Intinya tuh yang aku rasakan dan yang aku pengen bilang ke teman-teman semuanya tuh lebih mensyukuri lah hal-hal kecil sekalipun itu. Mau dapat rezeki berapapun disyukurin. Iya. Karena itu yang bikin kita lebih lebih grateful ya, lebih berasa hidupnya lah gitu. Oke guys, jadi pesan dari Mbak Via Bunova adalah kita harus lebih banyak bersyukur. Apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita rasakan, jangan lupa bersyukur, karena selain bersyukur itu tidak akan ada duanya nikmat dari Tuhan. Nah, betul. Untuk hal kecil sekalipun ya kita harus tetap bersyukur. Aku mau nambahin lagi boleh nggak, Betty? Boleh dong. Buat apa sih panggilnya? Viewers. Oke, boleh viewer Etitalk ya. Oke, viewers Etitalk. Buat yang perempuan terutama ya, buat wanita. Kalau misalnya ngerasa nih, kalau dari segi sakitnya aku ya, aku kayak pengen encourage teman-teman perempuan di luar sana. Mungkin kalau ada ngerasa perbedaan di badannya, kan yang ngerasain kita ya. Kayak ngerasa ada yang aneh, ada benjolan atau apa. Tapi nggak semua benjolan itu membahayakan, enggak. Makanya itu kita butuh dicek. Gitu. Jadi aku menyemangati teman-teman semuanya memberanikan diri untuk cek ya gitu. Kalau misalnya udah kalau cek itu tuh udah paling bener sih ke dokter ya. Jangan ke alternatif atau herbal. Betul. Karena nggak ada takerannya gitu. Kalau misalnya ke dokter itu udah pasti ada rekam medisnya juga. Betul. Kan mereka ada takerannya gitu. Dan pasti memberikan solusi yang tepat. Jadi dokter itu kan memang udah ahli di bidangnya. Nah kalau aku sih menyemangati teman-teman lagi mengalami gejala apapun, ke dokter aja gitu, dicek. Jangan Google, itu bikin overthinking. Betul. Ya kan. Jadi malah tambah penyakit yang lain gitu. Jadi memberanikan diri kalau misalnya ternyata harus diizinkan Tuhan menjalani sakit yang berat, tetap semangat, pasti bisa. Pasti bisa sembuh. Pasti bisa ya, betul. Jadi menurut Mbak Via sendiri, ketika kalian merasakan ada sesuatu yang berbeda, khususnya wanita, kita jangan pernah takut untuk mengecek ke dokter ya. Karena apapun hasilnya itu akan menjadikan kalian lebih baik daripada tidak sama sekali. Iya, apalagi kalau ketahuannya di awal ya. Itu jadi proses pengobatannya pun bisa lebih cepat. Jadi mudah-mudahan kesempatan sembuhnya lebih gede sih. Iya. Gitu. Dan Mbak Via pun sekarang juga udah sehat banget ya.
Kalau misalnya orang nggak tahu cerita, Mbak Fia ini bukan seperti orang yang kena breast cancer ya. Fine, happy, bahkan mungkin lebih muda daripada yang saya pernah ketemu. Oh, amin. Semoga kita lebih muda ya nanti. Amin. Yang penting sehat itu nomor satu. Benar, nomor satu itu. Oke guys, thank you. Hari ini kalian sudah menikmati ngobrol santai bersama Mbak Fia Bunova. Semoga obrolan kita ini bermanfaat buat kalian semua dan stay healthy, lebih semangat lagi dan harus positive thinking. Thank you Mbak Fia Bunova. Sampai ketemu lagi, jangan kapok ya main ke sini. Sering-sering ngundang ya. Siap. Bye bye. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian semua. Tonton juga video yang lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua orang. Thank you.